Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana kabarnya, teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Liburnya kurang? Baik, Bu. Liburnya masih kurang nggak? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Udah kemana aja pikniknya? Ke Bangkok, Bu. Alhamdulillah di rumah aja, Bu, kelilingi rumah. Kelilingin rumah. Itu yang ke Bangkok ngapain itu, siapa Dava ya? Baik, hari ini kita bertemu untuk mata kuliah komunikasi kesehatan. Jadi hari ini seperti biasa di sesi pertama saya ingin melihat ya, mengakses ya, menilai motivasi belajarnya teman-teman. Kemudian kalau bisa dibangun ya, membangun motivasi, kemudian kita introduksi tentang mata kuliah yang akan topik-topik yang akan kita ajarkan, kemudian kita bikin kontrak ya, bikin perjanjian. Jadi mata kuliah komunikasi kesehatan ini akan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menguasai ilmu dan seni komunikasi efektif. Dalam perkuliahan ini akan dibahas mengenai teori dasar komunikasi dan aplikasi komunikasi pada kesehatan. Ya, baik itu konten maupun setting. Kalau setting mungkin nanti sebenarnya tidak hanya di layanan kesehatan ya, karena ternyata kita mendiskusikan permasalahan kesehatan itu bukan hanya di layanan kesehatan langsung ya, terutama ya rumah sakit, puskesmas dan seterusnya. Kemudian tema yang akan diangkat HIV dan AIDS. Jadi saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Misna untuk mata kuliah dasar kesehatan reproduksi dan keluarga ya. Jadi kita akan melaksanakan terutama penugasan yang diberikan berupa wawancara untuk mengenalkan, melatih dan meningkatkan kemampuan komunikasi efektif sekaligus mendapatkan data dasar untuk ditindaklanjuti atau diintervensi. Jadi temanya HIV dan AIDS. Ini subject to discuss ya teman-teman. Yang kami tawarkan ini berdasarkan diskusi saya dengan tim dosen. Jadi kalau teman-teman ada usulan lain silakan diajukan di pekan pertama ini supaya kita bisa dapatkan kesepakatan segera apa yang akan kita laksanakan. Kalau tidak ada usulan di pekan pertama ini, saya akan anggap teman-teman setuju. Jadi kita akan melaksanakan apa yang sudah direncanakan dan sudah dituliskan di RPS ini. Begitu ya. Nah, teman-teman, bahan kajian materi-materi yang akan dibahas, topik dan subtopiknya itu saya ambil dari kurikulum terbaru bahan kajian 2021 AIP TKMI ya. Jadi ini adalah materi berdasarkan kurikulum terbaru yang sudah ditetapkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat se-Indonesia ya. Jadi bahasannya ada unsur, kemudian prinsip, model, bentuk, media komunikasi, kemudian masuk ke komunikasi risiko, sudah mulai masuk ke topik ya, kemudian komunikasi lintas budaya, strategi, KIE, kemudian penerapan komunikasi pada kegiatan konseling, kemudian penerapan komunikasi pada kegiatan PKM, penyuluhan kesehatan masyarakat atau pendidikan kesehatan masyarakat. Kemudian terakhir menyusun model komunikasi kesehatan yang kita identifikasi dan kita lakukan. Nah, seperti biasa saya membebaskan teman-teman karena sekarang zamannya ya era disrupsi, jadi teman-teman bisa mendapatkan bahan pembelajaran, sumber belajar dari manapun. Ada beberapa buku yang direkomendasikan ya, dasar komunikasi kesehatan. Kemudian health communication, kemudian communication from theory to practice, ini semua bisa diakses di Libgen, jadi bisa teman-teman download sendiri.
Kemudian beberapa artikel mungkin juga bisa diakses ya di jurnal yang kita punya. Jurnal FKM ada banyak jurnal ya, totalnya ada 10 jurnal tuh yang kita punya. Bisa juga dari jurnal yang lain yang relevan dengan topik yang akan kita bahas ya. Jadi silakan teman-teman membaca sebanyak-banyaknya untuk materi perkuliahan sesuai dengan topik yang akan dibahas. Nah, sistem pembelajaran seperti biasa, active learning ya, supaya teman-teman tidak bosan mendengarkan saya presentasi di setiap sesi, maka kita akan membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok yang kemudian akan menyiapkan materi atau bahan pemantik ya, diskusi untuk kita perdalam di diskusi setiap sesi. Nah, perkuliahan tidak selalu harus dilaksanakan seperti ini, seperti yang sekarang kita bisa biasakan ya mendengar istilah synchronous learning ya, jadi kita tatap muka langsung, tetapi boleh kita melaksanakan secara asinkronus. Ya, jadi tidak harus di Zoom meeting atau Google Meet. Jadi teman-teman kalau misalkan dirasa pada sesi tertentu tidak perlu sinkronus, nggak apa-apa, kita asinkronus saja. Jadi materinya silakan dikirim 1 hari sebelum waktu presentasi kepada saya akan upload di Edlink, kita akan belajar sama-sama, kemudian di Edlink nanti akan ada beberapa fitur ya, kita bisa melakukan kuis, saya akan menambah penugasan jika diperlukan, kemudian kita bisa melaksanakan diskusi juga melalui Edlink itu. Oh iya, lupa saya belum mulai kuliah nih di Edlink. Sebentar. Ini tampilan untuk Edlink. Ini yang diisi akadnya ya. Teman-teman, ada beberapa mata kuliah yang mahasiswanya belum bisa akses tuh. Ada masalah. Jadi saya akan masuk ke kelas komunikasi kesehatan. Kita mulai sesi. Baik, kita sudah, teman-teman bisa download di sini materi untuk RPS ya, introduksi, kemudian nanti saya akan menambahkan di sini kalau ada materi dari teman-teman atau dari saya akan tambahkan di sini, kemudian bisa penugasan, bisa kuis. Semua kuisnya kalau di sini terbatas, saya lebih suka menggunakan kuis lain ya yang interaktif. Kemudian ada yang lainnya nanti bisa dilengkapi, tapi ya terutama yang itu tadi. Ya, materi tugas dan kuis. Kita kembali ke RPS. Nah, jadi ada 11 topik yang akan kita bahas. Mulai pekan depan kita sudah mulai diskusi. Untuk temanya juga sudah kita tentukan. Mudah-mudahan pekan ini sudah fix ya. Setiap sesi, teman-teman tinggal informasikan ke saya apakah ingin pembelajaran sinkronus atau asinkronus. Ataupun kalau diperlukan offline, silakan diinformasikan. Saya akan menyiapkan diri untuk hadir ya. Boleh beberapa sesi kalau diperlukan. Jadi kami menyiapkan RPS untuk total 16 sesi termasuk ujian. Ya, jadi teman-teman silakan nanti membagi diri untuk membahas presentasinya sampai sejumlah topik yang akan dibahas. Kalau ternyata jumlahnya nanti sesinya atau topiknya itu terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah mahasiswa, kita bisa arrange ulang ya. Kita bisa bikin kesepakatan, mungkin ada sesi-sesi tertentu yang saya yang akan menyiapkan materi atau bahan tayangnya ya, bahan presentasinya. Nah, kemudian untuk mata kuliah ini, saya akan memberikan penugasan besar ya, penugasan utama yang seperti tadi sudah dijelaskan ya, terintegrasi dengan mata kuliah
Kesehatan Reproduksi Dasar ya, bersama Ibu Misna. Nah, penugasannya adalah mahasiswa tujuannya akan mampu menguasai aplikasi konsep komunikasi ya dalam program kesehatan dalam bentuk pada akhirnya nanti mungkin intervensinya berupa lokakarya tematik intervensi akhirnya. Tetapi yang pertama dilakukan adalah identifikasi dulu kepada kaum muda. Jadi sekalian edit ya. Oke ya, jadi kita akan lakukan wawancara ya. Yang pertama dilakukan itu wawancara pada 3 minggu pertama perkuliahan. Pembagian siapa mewawancarai target dengan karakteristik yang bagaimana itu akan lebih lanjut bersama Ibu Misna yang akan membagi. Harapannya setiap orang akan melaksanakan wawancara di sekolah yang ditentukan di sekitar rumahnya. Jadi wawancara dilakukan kepada pelajar SMP atau SMA tertentu ya yang ada di sekitarnya. Kemudian satu sekolah itu akan ditetapkan berapa ya 5 atau 7 orang. Kemudian kuesionernya nanti akan disiapkan oleh kami, saya dan Bu Misna. Hanya satu variabel utama. Variabel utamanya adalah tentang pengetahuan komprehensif HIV dan AIDS. Ya, kalau dilihat dari Riskesdas, data Riskesdas itu ada 24 ya kuesionernya, cuma kemarin kami masih cari kuesionernya untuk 24 pertanyaan. 24 butir pertanyaan itu template-nya atau form wawancaranya seperti apa. Kemudian kalau dari data Riskesdas 2018 itu di Indonesia yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS, populasi pada remaja dan dewasa itu hanya 1%. Sementara untuk mencapai target End AIDS by 2030 itu kita harusnya ada target antara pada 2027 itu harus 90% memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS. Jadi kita untuk semester ini di mata kuliah ini punya target untuk meningkatkan pengetahuan kaum muda tentang HIV dan AIDS komprehensif. Tetapi kita hanya akan fokus ya awalnya tentu harus sebelum meningkatkan kita harus mengidentifikasi dulu ya pengetahuan awalnya seperti apa. Maka tugas yang pertama tahapan pertama untuk penugasan ini yang dilakukan adalah wawancara. Ya, kemudian pelaksanaan wawancara segera setelah ditetapkan sih kalau bisa ya ini waktu pelaksanaan maksimal ya paling lambat ya. Nah, setelah data sudah masuk, hasil wawancara sudah didapatkan, kita akan membuat perencanaan intervensinya seperti apa, tetapi kemungkinan itu tidak dilaksanakan secara individual, melainkan kelompok. Ya. Nah, untuk pelaporan kegiatan itu diharapkan dalam bentuk artikel, jadi tidak dalam bentuk catatan wawancara biasa ya. Nah, di sini teman-teman bisa juga melakukan secara kolaboratif ya. Jadi berkelompok membuat laporannya. Jadi tidak laporannya secara individu.
Nah, diharapkan wawancara sudah diserahkan, sudah diselesaikan di sebelum UTS. Sementara laporan untuk manuskripnya sudah diselesaikan sebelum UAS. Jadi nanti ada beberapa tahapan ya setelah wawancara, kemudian kita akan mendiskusikan hasil wawancara ya, temuannya seperti apa, kemudian membuat rencana intervensi. Nah, manuskrip ini merupakan bentukan dari hasil wawancara tadi. Tetapi kalau misalnya teman-teman ternyata bisa lanjut ya, bisa melanjutkan sampai ke rencana intervensi yang sudah cukup matang, cukup siap, mudah-mudahan di akhir nanti kita bisa melaksanakan satu ya paling tidak satu kegiatan yang akan kita laksanakan secara kolaboratif ya, besar gitu ya, mungkin malah bentuknya kuliah umum saja ya, ada webinar misalnya atau seminar apa namanya yang kita buka untuk peserta dari UMJ, dari kelas kita sendiri atau dari program studi atau fakultas yang lain juga boleh ikut. Gitu. Jadi sebaiknya dibuat secara terbuka. Sementara saya diskusinya seperti itu dengan Misna. Ya, nanti kita akan matangkan seiring dengan proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, ini kriteria penilaiannya seperti ini. Baik, teman-teman, apakah ada komentar untuk RPS kita? Ibu mau izin nanya. Silakan, Serina. Ini kan tadi yang untuk yang wawancara itu satu sekolah tuh isinya kan 5-7 orang ya Bu ya? Nah itu satu sekolah itu satu kelompok atau 5-7 orang tuh ada beberapa kelompok Satu gitu orang. Bu? Satu orang Bu? Jadi satu orang. Kalau yang saya tangkap gitu ya, nanti saya akan konfirmasi lagi dengan Bu Misna ya. Kira-kira kalau teman-teman nih pilih ya, setiap orang mencari sekolah terdekat dengan rumahnya, atau yang misalnya dia bisa akses adiknya atau keponakan gitu ya, atau tetangga, yang temannya ini bisa cari 7 orang dari satu sekolah yang sama totalnya. Ya, untuk satu variabel yang akan kita tanyakan tadi. Jadi ini sepertinya SMP SMA ya kalau bisa ya. Jangan yang SD karena ini pengetahuannya akan lebih advance tentang HIV. Ya, tentang penularan, tentang dia tidak menular seperti apa gitu ya, cara penularannya dan cara tidak bisa menularnya itu dengan cara bagaimana. Nah, itu yang akan ditanyakan. Selain dari data-data karakteristik pribadi ya. Gitu. Ya, jadi kami berpendapat karena ini sebenarnya wawancaranya simple ya, jadi semacam survei singkat. Surveinya saya rasa sangat singkat ini karena cuma satu variabel, tetapi teman-teman harus cari lebih banyak informan, lebih banyak responden, gitu ya. Sedapat mungkin dari satu sekolah yang sama. Atau kalau tidak mungkin berarti karakteristiknya, misalnya kalau SMP negeri ya berarti semuanya harus SMP negeri 7 orang. Kalau di swasta berarti kalau bisa 7-7-nya itu di sekolah yang swasta. Kira-kira seperti itu. Ibu berarti apa kan ini satu kelompoknya itu kurang lebih 3 orang ya Bu ya? Kalau yang di RPS ini? Oh, itu kalau yang di RPS itu kelompok untuk presentasi ya, Nak? Oh, ini untuk presentasi Bu. Berarti betul. kalau yang wawancara itu individu atau individu dulu? Oh, ya udah. Ya, jadi untuk wawancara kita individu dulu nih. Cuma mungkin akan nanti dibagi supaya nanti jangan sama semuanya. Nanti sama Bu Misna akan dibagi nih, apakah nanti pembagian kelompoknya ya, pembagian targetnya itu sekolahnya itu berdasarkan kelompok juga, itu nggak apa-apa, nggak masalah sih. Tetapi tagihannya untuk setiap individu harus melakukan wawancara tadi itu jumlahnya sudah ditentukan gitu. Nah, untuk kelompok yang saat ini kita sudah tentukan nanti ya, segera ditentukan itu untuk presentasi dulu. Ya. Nah, presentasi itu topiknya sesuai dengan yang ada di tabel yang di atas ini ya. Yang setiap sesi sesuai dengan bahasan pokok bahasan yang ini yang ada 11. Ya, jadi disesuaikan nanti jumlah kelompoknya, ini kalau nggak salah ada 10 ya tadi. Ini ada 10 kelompok nih. Kita ada berapa orang?
Di satu kelas ini kita bagi menjadi 10, berarti jumlah kelompoknya mungkin 2 orang atau mungkin ada yang 3 ya. Misalnya nanti cukup. Kalau misalnya ternyata kurang, tidak ada tidak masalah ya. Jadi seadanya saja, nanti sisanya kita diskusikan bersama. Atau saya yang akan memberikan materinya. Begitu ya, Sherina. Ya, Bu. Pembagian kelompok dan untuk penugasan. Yang lain? Ada komentar, pertanyaan? Ibu, berarti minggu depan kita langsung presentasi kelompok 1 ya, Bu ya? Ya, untuk presentasi kita langsung mulai di pekan depan. Jadi kalau bisa besok sudah dibagikan kelompoknya ya. Kalau sudah, nanti saya akan upload di Edlink pembagian kelompoknya, saya input nanti untuk memudahkan ya pada saat prosesnya. Dan setiap materi itu harus diberikan 1 hari sebelum jadwal perkuliahan ya. Kalau saya lupa tolong diingatkan, kita saling mengingatkan ya, supaya saya bisa upload segera di sini sehari sebelumnya. Teman-teman yang tidak mempersiapkan materi bisa membaca materi yang sudah disiapkan oleh teman-teman. Demikian ya. Baik, Ibu, maaf, silakan. ingin tanya. Berarti buat manuskrip itu individu ya, Bu? Untuk manuskripnya nanti kita akan melaksanakannya secara berkelompok. Jadi boleh berkelompok. Kalau untuk wawancaranya itu individu kan? Oh, iya Bu. Baik. Ya, jadi nanti ketika melaporkan, saya khawatir nanti kalau kalian sendirian, tapi kalian udah semester 3 ya? 3 atau 5? Iya, Bu. 3, Bu. Baru semester 3. Ya, jadi saya memperbolehkan kalau teman-teman ingin berkelompok, bergabung dalam kelompok. Saya khawatir nanti terlalu berat ya, biasanya kalau mikirnya sendirian, kemudian bikin manuskrip sendiri, gitu, bikin proposal sendiri, takutnya saya khawatirnya tidak ada teman diskusi, nanti kalian agak kesulitan menyelesaikan penugasan. Jadi saya menyilakan teman-teman kalau ingin membuat kelompok ketika melakukan pelaporan. Tetapi kalau misalnya merasa sanggup sendiri, nggak apa-apa, itu lebih bagus. Gitu ya. Cuma bagusnya kalau berkelompok, enaknya kalau berkelompok, teman-teman mungkin jadi ada ide untuk misalnya tahun depan ingin mengajukan lagi kan kesempatan untuk ikut hibah PKM misalnya gitu ya, atau mungkin mau bikin proyek-proyek sendiri atau mau bikin aktivitas untuk organisasinya misalnya, jadi ada ide. Nah itu kan jadinya bisa digunakan untuk ditindaklanjuti ya untuk beberapa kegiatan yang lain gitu. Ya. Jadi tidak harus sendiri kalau untuk laporannya, boleh berkelompok. Namun kalau mau sendiri boleh. Ibu, berarti kalau misalnya berkelompok gitu, berarti satu laporan itu satu manuskrip itu berarti gabungan di dalam kelompok itu ya, Bu ya? Yes. Jadi misalnya, saya mau berkelompok berdua atau bertiga. Karena 1 orang 7 yang diwawancara, berarti kalau bertiga ada 21 tuh datanya. Ya kan? Datanya ada 21, nah digabung datanya di situ. Jadi dipresentasikannya juga gabungan dari ketiga orang ya, data dari ketiga orang. Itu kan minimal. Tapi biasanya kalau mau dianalisis secara kuantitatif, biasanya kan ada minimal ya jumlah datanya ya. Paling tidak misalnya 30 gitu. Berarti kalau mau analisis kuantitatif, berarti 1 orang jangan 7, mungkin gitu kali ya. Kalau misalkan mau bertiga, 1 orang kita nambah deh 10 responden misalnya gitu kan. Jadi ada 30 data bisa dianalisis. Misalnya seperti itu boleh. Nampak ya? Kalau bisa sih jumlah kelompoknya jangan lebih dari 3 nih. Nanti kurang efektif kalau menurut saya ya. Anggota kelompoknya terlalu banyak. Tapi saya secara pribadi mempersilakan teman-teman ya mengelola dirinya, aktivitasnya, waktunya, kemudian pembagian kelompok itu silakan dikelola. Saya anggap kalian bisa
menentukan ya, saya akan memberikan otonomi lebih besar kepada mahasiswa untuk menentukan gaya belajar, karena kan setiap orang kan beda tuh, apa namanya, pace-nya beda, mungkin ketertarikannya juga beda, misalnya gitu ya. Semangatnya beda. Kalau ada yang semangat banget, saya ngerjain sendiri aja misalnya gitu, boleh. Nanti saya tetap akan memberikan pendampingan. Begitu ya teman-teman. Teman-teman udah ada yang pernah lolos, pernah bikin artikel dan berpengalaman submit terus sampai diterbitkan nggak? Sampai saat ini? Ada? Belum? Belum ya? Tapi kira-kira menurut teman-teman mungkin nggak saya bikin artikel terus nanti publish gitu artikelnya? Di semester 3 gitu. Di akhir semester 3. Memungkinkan nggak? Saya kasih lihat nih. Artikel seseorang. Di Al-Bidayah. Nah, ini ada jurnal namanya Al-Bidayah, Sinta 2. Sudah kelihatan ya. Nah, ini ada yang baru terbit tahun 2021 akhir nih. Saya baru terbitnya di 2022 nih. Cuma edisinya edisi 2021. Lihat ya, judulnya Improving Primary School Students' Knowledge of Puberty Through Contextual Teaching and Learning Method. Jadi, ini artikel, nama saya nama pertama dan saya corresponding author-nya, tetapi data dasarnya itu dibuat oleh mahasiswa semester 2. Mahasiswa yang waktu itu belajar di semester 2, tapi program studinya memang PGSD. Sebenarnya saya memberikan penugasan kan sama ya untuk mahasiswa program studi apa namanya, Kesmas maupun program studi yang di luar Kesmas gitu, karena saya diberikan amanah untuk mengajar di PGSD, ya saya kasih tugas yang sama gitu. Dan kemudian mereka ternyata bisa tuh bikin artikel. Sebenarnya memang artikelnya ini, artikel ini kalau dilihat datanya itu sederhana sekali. Jadi saya memang pada awalnya merasa ini nggak mungkin nih muncul diterbitkan di jurnal apa namanya, terindeks Sinta 2. Ya, jurnal nasional itu lumayan itu rankingnya. Dia sebenarnya ini cuma melakukan intervensi kepada 20 orang kalau nggak salah nih, 20 students. Jadi satu orang guru ngajar di kelas 5 SD, kemudian partisipannya 20 orang di kelasnya. Ini SD negeri, SD swasta nih, SD IT. Kemudian satu topik yang diajarkan tentang pubertas, menggunakan media yang sudah ada. Nah, ini cuma melakukan 3 kali siklus awal, pre-cycle, kemudian siklus 1, siklus 2. Dia cuma kasih pembahasan, penugasan. Ini yang pertama asesmen dulu ya, kemudian diobservasi, dikasih apa namanya, materi. Nah, kemudian di siklus 1 sudah masuk ke apa namanya, pembahasan materi, kemudian observasi lagi. Kemudian lakukan lagi observasi yang kedua di siklus kedua. Udah, cuma itu aja datanya. Jadi berapa jumlah nilainya? Kalau orang guru itu kan dia cuma punya batasan. Kalau kayak kita di cut off ya, cut off poinnya itu di 75. Ini ada yang salah nih. Ada sama dengannya nggak muncul. Jadi yang sudah mencapai apa namanya, target pembelajaran ya, capaian pembelajarannya itu sudah selesai. Pre-cycle itu hanya ada 1 orang. Kemudian dikasih treatment kan, di siklus 1 3 orang yang capai pembelajarannya. Lulus berarti. Cut off point-nya, nilainya di atas 75, 3 orang. Intervensi lagi, kemudian dites lagi, ada 18 orang yang lulus. Cuma begini aja datanya dia. Bahkan saya nggak dapat
dari data mentahnya itu dia nggak sempat menganalisis juga itu perubahan. Harusnya kan ada nilai min gitu ya, min, median, modus gitu ya perubahannya, pre dan post testnya itu kan harusnya bisa dilaksanakan. Ternyata nggak sanggup nih analisisnya sampai sejauh itu. Ini aja bisa lolos artikelnya di jurnal terindeks Sinta 2. Cuman bedanya di sini saya pakai saya cuma terjemahkan dalam bahasa Inggris aja ya. Kemudian diperbaiki, diperbagus di pembahasan gitu. Jadi jangan khawatir, teman-teman pasti bisa lebih hebat dari ini bikin artikelnya. Karena kalian jago statistika. Kalau menurut saya ya, lebih pintar statistika dibandingkan dengan anak-anak di prodi. Ya, sorry to say. Menurut saya sih anak PGSD apalagi di semester 2 belum bisa menganalisis data secara statistika yang kalau dibandingkan dengan anak kesmas itu mestinya sih anak kesmas lebih bagus gitu ya analisis datanya. Ini sekedar contoh ya teman-teman. Jadi saya percaya teman-teman bisa melaksanakan tugas ini ya. Tidak perlu dilihat bahasa Inggris, sekian ribu kata, susah gitu ya. Tidak perlu dilihat itu, ikuti saja prosesnya ya. Lihat nanti kuesionernya seperti apa, kemudian lakukan wawancara, ambil pengalaman belajar sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena kan ini sebenarnya kan intinya kita mau belajar komunikasi ya. Belajar komunikasi gitu. Tapi strateginya aja nih, strategi belajarnya aja nih yang kelihatannya jadi agak complicated, tapi kalau dijalankan saya rasa tidak sesulit itu. Gitu ya. Ada lagi untuk RPS? Ibu untuk absen gimana, Bu? Ya. Oh ya, absen ini bisa melalui Edlink tadi ya. Kayaknya harus di-scan deh, Bu. Nanti kalau ada masalah, ini coba sekarang nggak bisa ya? Kalau absen dari kita harus di-scan, Bu. Dari ibunya munculin barcode-nya. Oh gitu, harus. Saya malah baru tahu itu. Makanya kalau kemarin coba kita lihat. Ini kan sudah mulai ya. Presensi. Itu Bu di atas Bu yang presensi Ya. melalui barcode. Ini ya. Harus saya kirim dulu ke teman-teman gitu? Di-scan langsung aja Bu dari kita. Oh, silakan. Silakan teman-teman melakukan presensi atau saya kirim ke nggak usah ya, bisa langsung ya. Enggak Bu, dia suka keganti-ganti. Iya, ini juga saya lihat berganti-ganti nih. Tapi sebenarnya bisa sih kalau ibu yang absenin. Oke, ya. Kalau kemarin itu saya tandai aja di sini. Sekarang kita ada berapa orang nih? 16 orang. Siapa yang 14, tidak hadir? Bu. 14 hadir semua, Bu. 14 hadir semua. Oke, Ya, Bu. saya tandai hadir semua ya. Ini apa namanya? Jadi merepotkan kalau seperti ini. Kalau dia berubah-berubah scan-nya. Oke, berarti presensi aman ya, sudah masuk. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Saya juga sambil belajar nih, ingatkan saya ya untuk Edlink-nya. Oke, apa lagi? Cukup? RPS? Kalau sudah, kita masuk ke overview perkuliahan kita ya. Bagaimana? Kita lanjut? Lanjut, Bu. Oke, terima kasih Karina dan teman-teman. Nah, ini sebenarnya saya ingin menyusun modul untuk kita bisa terapkan, tetapi sepertinya di semester ini saya belum bisa menyelesaikan. Jadi saya memperlihatkan draftnya kepada teman-teman ya. Pengennya sih bikin kayak gini nih, satu modul untuk 2 mata kuliah. Jadi integrasi komunikasi dengan kesehatan reproduksi. Nanti teman-teman bisa berkontribusi di sini. Oke, jadi sepertinya kalau akhir perkuliahan kita sudah terkumpul materinya, saya bisa lengkapi. Nah, untuk materi-materi awal,
Jadi apa namanya outline-nya seperti ini ya. Materi dasarnya, konsep dasar untuk komunikasi dan kesehatan reproduksi diberikan di awal tentu saja oleh masing-masing dosen sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan ya, karena kita tidak bisa menggabungkan jadwal, nanti akan kesulitan di Edlink ya. Jadi kita mengikuti sistem yang sudah ada saja. Gitu ya. Nanti Bu Misna akan melengkapi konsep dasar Castro dan HIV dan AIDS. Kemudian nanti untuk topik berikutnya kita akan langsung masuk ke komunikasi risiko HIV dan AIDS ya, sesuai dengan yang ada di RPS tadi. Ya, ini isian apa namanya subtopiknya yang akan kita bahas sampai ke penyusunan model komunikasi HIV dan AIDS. Jadi kita pilih topik seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep dasar komunikasi. Baik, menurut teman-teman, komunikasi itu bisa nggak kita istirahat, tidak melakukan komunikasi? Misalnya, saya mau libur, nggak mau komunikasi selama seminggu. Misalnya. Ada yang punya pengalaman berapa lama dia paling lama tidak berkomunikasi? Dava kemarin ke mana? Hong Kong apa? Bangkok, Bu. Bangkok ya? Oh iya. Dava ke Bangkok sama siapa, Dava? Sebenarnya bukan saya sih, Bu. Oh, terus siapa dong? Saudara saya ada. Oh, Gitu. Oke. Siapa kemarin yang waktu libur komunikasi? Ada nggak? Mau mager diem-diem gitu di kamar. Ini kita kayaknya, saya stop dulu. Kayaknya kita belajar komunikasi sejak kita baru lahir gitu ya, sampai sekarang udah pada jago nih komunikasinya. Perasaannya gimana? Kalau dikasih skor paling jago itu 10, coba teman-teman tulis di chat room. Skornya kalian sendiri berapa? Kemampuan komunikasi Anda berapa? 1 sampai 10. Ayo, cepet. 6, Bu. Tulis di chat room biar ada recordnya. Oke, Bu. Oke, Dava 6. Kok 6 sih, Dava? Kamu umurnya udah berapa dah ini? Ada yang 10. Mantul. Tuh, Dava, kamu nggak mau naikin, Dava. Ini teman-teman kamu paling tinggi. Ada yang 7, 8, 10 loh. Kayaknya 9 deh, Bu. Bentar, Bu. Kenapa bisa berubah drastis dalam waktu singkat, Dava? Damar, mana Damar? Apa, Bu? Ya, kamu apa alasannya kamu ini kasih nilai 10? Pede banget ini kayaknya. Selain saya bisa berkomunikasi dengan mulut, saya bisa berkomunikasi dengan mata, Bu. Jadi buat ngomongin orang yang lagi di sekitar kita enak. Gitu ya? Enggak, Bu. Mana? Sekarang aja kamu nggak kasih lihat mata kamu ke saya ini. Aduh, apa kamu menganalisis mata saya? Enggak, Bu. Sama kenapa 10? Soalnya saya suka Lionel Messi, Bu. What is the kolaborasi? Apa namanya? Hubungannya apa? Apa hubungannya bahasa Inggris ya? What is the relationship? Dia jago komunikasi juga, Bu. Apa iya? Iya, makanya timnya menang mulu. Jadi dia main bolanya itu pakai komunikasi gitu ya? Iya, Bu. Oke. Baik. Nah, sejauh ini ya teman-teman silahkan mengidentifikasi permasalahan komunikasi yang pernah dihadapi sampai saat ini. Dari sekian skor yang sudah disampaikan,
Boleh diceritakan, mungkin siapa yang mau cerita? Pernah mengalami masalah komunikasi enggak? Atau kita lihat di ini deh nih, lihat di modul tadi aja ya. Tadi kan saya tanya tuh, ada nggak sih yang libur, terus benar-benar libur gitu? Tidak bisa ya, kalau tadi Pak siapa tadi yang bilang? Apa namanya? Sambil main bola aja bisa berkomunikasi. Melihat mata saja itu komunikasi gitu. Jadi komunikasi itu tidak dapat dihindari. Nggak bisa tuh libur berkomunikasi itu nggak bisa. Bahkan ketika tidak ingin berkomunikasi itu kita mengkomunikasikannya ya. Contohnya nih. Pada gambar ini bagaimana kelihatannya komunikasinya? Menurut teman-teman. Azizah, silakan Azizah. Iya, kenapa Bu? Ya, jadi kalau dilihat dari gambar ini, bagaimana pola komunikasi di antara orang-orang yang ada di dalam gambar ini? Maksudnya gimana Bu? Menurut Azizah, di sini, di dalam gambar ini kan ada gambarnya. Di layar ya. Nah, itu di gambar itu, komunikasi apa yang terjadi? Itu anaknya umur berapa? Paling ditanya gitu. Yang mana? Yang mana? Anaknya ada dua nih. Ada yang pakai jilbab hitam sama yang bayi. Oh, ini dua-duanya itu anaknya Bu? Yang Boleh yang manapun. Oh, nggak tahu saya. Kalau menurut Azizah kira-kira. Kalau menurut saya dia itu ini bukan anaknya Bu. Oke. Yang kerudungan hitam. Terus dia mau nanya anaknya umur berapa, kayak speak aja gitu Bu. Oh, oke. Kalau enggak minumannya, kalau enggak makanan saya udah dipesan apa belum gitu. Baik. Nah, jadi menurut Aziza, kalau si anak yang pakai jilbab hitam ini memulai berkomunikasi gitu ya dengan ibu yang membawa bayi, dia akan mendiskusikan ya, mencari bahannya itu dengan membicarakan atau menanyakan tentang bayi gitu ya. Iya Bu. Nah, betul. Perempuan itu akan suka kalau ditanya atau diskusi tentang keluarga atau anak ya. Nah, tapi tadi Aziza juga bilang kalau dia ingin melakukan komunikasi intrapersonal, komunikasi dengan dirinya sendiri, dia bisa memikirkan gitu ya, atau merenungi apa yang dia sedang lakukan ya. Kalau di situ dia sedang makan atau sedang minum, maka dia akan fokus pada makanan dan minumannya. Gitu ya Azizah ya? Oke. Iya, Terima betul, kasih Bu. Azizah. Betul sekali. Ya, teman-teman, ketika kita melakukan suatu aktivitas, kalau kita melakukannya dan melakukan hal itu dengan fokus, maka itu akan membantu kita untuk mengenali emosi kita. Jadi pada saat makan itu dia bisa sambil merenung, sambil fokus pada makanannya. Itu melatih tuh menenangkan diri juga ya. Jadi itu salah satu cara. Jadi teman-teman kalau lagi merasa galau gitu ya, nah silakan lakukan latihan itu. Fokus hanya pada apa yang sedang kita hadapi. Ya, kita bisa pilih nih. Kalau bisa sih fokusnya sama yang positif ya, karena kalau kita fokus sama yang negatif, akhirnya yang negatif itu akan menguasai kita. Gitu ya, itu supaya kita bisa berkomunikasi secara intrapersonal untuk meningkatkan mood, ya, meningkatkan perasaan positif, perasaan yang menyenangkan. Jadi kesimpulannya manusia tidak dapat berkomunikasi. Ini ada kuis. Teman-teman bisa scan nggak ini? Aziza Aulia Putri, Selamat, Naswa, dan Rida. Baik, kita lanjutkan. Nanti mungkin teman-teman bisa lebih dalam lagi membahasnya ya. Kita lanjutkan dengan unsur komunikasi. Nah, komunikasi memiliki beberapa unsur. Ada sumber, ada pesan, ada saluran, penerima, dan efek. Nah, ini teman-teman nanti boleh ini ada kuis juga di dalam sini ya. Ini ada potongan video. Kemudian kalau teman-teman nonton video ini, ada kuis tuh di dalamnya.
Dan Bisakah orang awam untuk periksa mandiri? Artinya bisakah kita ke lab sendiri tanpa kita dari pengantar dari dokter ya? Jadi ada pertanyaannya. Sumber. Tadi kan ada unsur sumber ya. Memiliki kualifikasi dokter dan S2. Betul atau salah? Teman-teman perhatikan. Siapa itu sumbernya? Ada namanya, mungkin ada gelarnya, dicek. Nanti kalau dilanjutkan, teman-teman bisa pilih nih true atau false, kemudian nanti ada beberapa soal. Ada titik-titik ya, teman-teman bisa mengerjakan ya soalnya. Tidak harus dikerjakan di sini. Ya, kemudian nanti kita akan belajar juga. Nah, ini simpulannya ya. Dari pembahasan awal itu bahwa komunikasi itu tidak bisa dihindari, bahkan ketika tidak ingin berkomunikasi, maka kita perlu memberitahu ya, menginformasikan ya, mengkomunikasikan bahwa saya sedang tidak ingin diganggu misalnya dengan berbagai cara. Jadi nanti dilanjutkan dengan prinsip, model, bentuk, dan seterusnya. Ini nanti akan kita bahas di bahasan untuk setiap kelompok mulai pekan depan. Yang sudah mendapatkan ide, nanti kalau mau diberikan tugas wawancara, itu mau kemana? Kira-kira target sekolahnya? Ada yang kesulitan nggak di sekitar rumahnya, jauh gitu dari sekolahan? Oke, nah kalau yang jauh dari sekolahan bagaimana antisipasinya? Fatia, angguk. Gimana Fatia? Paling yang dekat rumah siapa gitu, Bu. Oke. Kan saya ngekos juga gitu. Cari yang bisa diakses ya, yang dikenal ya, teman atau saudara gitu ya. Baik. Jadi pokoknya cari akal gimana caranya biar bisa dapat target untuk partisipan praktikum kita. Nah, kenapa sih saya, makasih Fatia. Kenapa sih kami ya, kalau kuliah, kalau saya sih memang karena topik materi perkuliahannya itu hal-hal yang berkaitan erat dengan komunikasi dan komunitas, sehingga memang selalu memberikan penugasan kepada teman-teman gitu ya, supaya lebih sering, lebih banyak latihan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, harapannya nanti semakin lama belajar, semakin jauh, semakin banyak kompetensi yang dimiliki ya, semakin meningkat, pengalaman belajarnya juga semakin luas gitu ya, semakin banyak. Nah, teman-teman bisa merasakan gitu ya perubahan yang ada pada diri teman-teman sendiri. Jadi feel free ya kalau misalnya merasa ada kesulitan, ada hambatan, itu tolong disampaikan ya. Ada permasalahan apa, tolong diinformasikan kepada saya supaya saya bisa tahu, kemudian kita akan carikan solusinya gitu ya. Tapi sejauh ini saya berharap supaya kita semua supaya bisa menang banyak gitu ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya pengalaman belajar dalam perkuliahan ini. Jadi saya sangat mengharapkan kita semuanya memberikan kontribusi di kelas ini. Jadi jangan hanya satu arah. Jangan berharap saya kasih seluruh materi selama perkuliahan ya, sama dengan yang di semester yang lalu yang kita lakukan. Kalau saya memberikan seluruh materi itu sudah bukan zamannya lagi. Saya percaya sih kalian itu punya keterampilan atau kemampuan ya, atau kepandaian yang jauh di atas saya pada sisi-sisi tertentu gitu ya. Jadi silakan diekspresikan kemampuannya itu gitu ya, tapi kalau misalnya pun mengalami hambatan tolong disampaikan. Begitu ya, teman-teman. Saya tidak ingin teman-teman mengikuti perkuliahan itu hanya sekedar apa sih alasannya sekolah? Karena disuruh orang tua? Atau biar nggak nganggur? Atau biar keren disebut mahasiswa? Mencari ilmu, Bu. Mencari ilmu. Oke. Terus kalau udah dapat ilmu gimana, Sherina? Diterapkan di sekitarnya. Yes.
Jadi itu ya yang penting. Jadi kalau kita sudah punya ilmu, diterapkan, jangan cuma tahu doang. Ada orang tahu ilmunya sholat tapi nggak sholat misalnya gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Di kelas ini nggak ada ya. Jadi kalau udah tahu ilmunya diterapkan. Nah, lebih bagus lagi kalau tingkat berikutnya disebarluaskan. Ya, disampaikan. Nah, target kita semester ini mudah-mudahan kita bisa memberi kontribusi kepada tadi itu terutama ya topik terkait kita untuk diri kita sendiri dan juga untuk masyarakat. Kalau menurut teman-teman, pemilihan tema tadi tuh HIV dan AIDS itu bisa diterima atau ada topik lain yang lebih menarik dan lebih penting? Bu, itu untuk anak SD SMP ya, Bu? No, SMP SMA. SMP SMA. Ya. Oke, Bu. Walaupun sebenarnya yang beresiko HIV dan AIDS itu siapa? Udah pernah ya? Udah pernah belajar kan? Udah pernah tahu ya HIV dan AIDS? Pernah ya? Nah, itu yang beresiko siapa sih? Semua orang nggak sih, Bu? Semua orang. Kenapa semua orang? Nggak tahu, saya habis baca berita yang anak SD di Medan itu loh, Bu, yang dijadiin budak seks gitu sama orang tuanya. Sama orang tuanya, laki atau perempuan? Perempuan, anak SD. Ya, nah itu banyak terjadi. Anak SD dijadikan budak seks bukan oleh orang lain, tetapi orang yang harusnya melindungi, mengasuh gitu ya, mendidik si anak itu. Betapa kita sudah ada di akhir dunia. Nah itu mungkin sama sekali tidak punya tidak diedukasi ya, sama sekali nggak tahu, nggak ngerti, hanya ini otaknya ada yang salah nih, otak dan perasaannya gitu ya. Fungsi pemimpin di otaknya sudah sama sekali tidak ada. Nah, terakhir itu saya juga kemarin baca tuh. Nah, ini kalau kita masuk ke link berita ini Kota Administrasi Jakarta Timur ya. Berita resmi Pemkot Jakarta Timur. Pemkot Jakarta Timur tegaskan PHBS untuk tekan angka kasus HIV dan AIDS. Bagaimana menurut Anda? Silahkan yang mau kasih komentar dari judul. Fatia? Iya, Bu. Menurut Fatia bagaimana itu judulnya? Tergantung individunya juga nggak sih, Bu? Apa nih? Kalau individunya kenapa, terus bagaimana? Iya, masa kalau individunya nggak berperilaku hidup bersih tuh, ya sama aja bakalan tetap kena HIV. Maksudnya kayak dia hidup pola hidupnya tuh kayak seks bebas, FWB gitu-gitu loh, Bu. Oh, oke. Jadi perilaku yang menurut Fatia beresiko itu misalnya FWB, kemudian ya itu seks ya tadi ya, seksualitas ya. Melakukan aktivitas seksual yang tidak aman gitu ya kalau bahasa kesehatannya. Baik. Tapi kok di sini PHBS? Kalau yang tadi Fatia sebutkan kan termasuk PHBS nggak sih? Termasuk indikator perilaku hidup bersih dan sehat nggak? Beda nggak sih, Bu? Nah, nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Baik, terima kasih Fatia. Yang lain? Serina? Saya Bu izin jawab. Ayo, siapa tuh? Ayo, silakan. Kenapa nyambungnya sama PHBS gitu ya, Bu? Perilaku hidup bersih dan sehat. Udah PHBS, maksudnya di setiap diri kita kan nggak semuanya itu tahu. Maksudnya kayak misalnya berhubungan ya, Bu. Nah, di setiap diri kita kan nggak tahu, masa harus nanya dulu punya penyakit atau enggak. Itu loh, Bu. Nah, jadi nyambungnya ke sana. Jadi kenapa kasus HIV juga lebih tinggi tuh ya karena itu juga setiap orang tuh pasti adalah penyakit bawaannya gitu, apalagi orang yang udah berkali-kali dan ditularkan sama orang yang sama sekali belum ada gitu, Bu. Baik, berarti ini berkaitan kalau Wafik Aziza ini
kaitannya dengan status ya. Iya. Status HIV seseorang dan keterbukaannya dia untuk menyatakan dirinya itu, misalnya ya kalau ada orang yang positif gitu ya, maka dia harus mengakui dan membuka statusnya gitu ya, Aziza ya? Enggak gitu sih Bu, Nggak maksudnya gitu kan juga. Jadi gimana? Kan kamu bilang kan kita harus tahu dong kalau teman-teman pasti misalnya. pasti kan maksudnya orangnya kan nggak tahu gitu loh Bu, makanya yang perilaku seseorang yang udah terkenanya itu nggak bersih dan sehat. Jadi seseorang yang perilakunya tidak bersih dan sehat, kalau itu kan bisa diamati, Ziza. Benar nggak sih? Tapi kalau yang tidak terlihat gimana Bu? Apa misalnya yang tidak terlihat? Meludah sembarangan itu nggak ketahuan. Ngupil sembarangan gitu-gitu. Kalau menurut saya nyambung sih Bu sama PHBS. Baik, baik. Jadi PHBS itu kepanjangan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Ada beberapa tatanan PHBS dan masing-masing tatanan itu memiliki indikator tertentu. Ya, kisarannya itu 10 sampai 12 kira-kira indikatornya pada setiap tatanan. Jadi misalnya nih PHBS rumah tangga itu ada 10 indikator. PHBS sekolah misalnya ada 10 indikator, tapi mungkin ada yang berbeda butir-butir indikatornya tadi. Ya. Misalnya kalau PHBS rumah tangga itu mulai dari melahirkan. Melahirkan itu harus di fasilitas layanan kesehatan, gitu ya. Kalau dulu indikatornya di fasilitas ditolong oleh tenaga kesehatan. Jadi istilahnya tuh Linkes. Kalau sekarang indikatornya adalah Linvaskes. Jadi persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan. Jadi dalam beberapa tahun indikatornya saja bisa berbeda ya, berubah. Nah, ini programnya pemerintah tuh. Sebenarnya di luar PHBS ada lagi tuh, ada Germas, ada Cerdik gitu ya, ada macam-macam. Indonesia ini hobi banget nih bikin jargon-jargon gitu ya. Tapi masalahnya pelaksanaannya bagaimana? Seperti tadi yang Aziza bilang ya. Terus bagaimana mengidentifikasi kalau perilakunya tidak ketahuan gitu ya. Nah, contoh lagi, tadi kita lanjutkan, ibu yang bersalin. Kalau untuk kasus HIV dan AIDS itu ada program namanya PMTCT. Teman-teman pernah dengar nggak? Prevention Mother to Child Transmission, bahasa Indonesianya PPIA. Pencegahan penularan ibu ke anak. Jadi harusnya sih bukan hanya ibu ya. Ibu juga kan orang tua gitu ya. Orang tua harusnya bukan hanya ibu, tapi kan ayahnya juga berisiko gitu ya. Nah, teman-teman nanti mungkin akan belajar lebih lanjut untuk HIV dan AIDS ya. Kalau teman-teman sempat baca, kemarin kan saya bikin buku ya, saya kasih informasi ya, buku tentang pubertas, ada juga buku tentang virus. Nah, salah satu yang dibahas itu HIV. Ya. AIDS itu disebabkan oleh HIV. AIDS itu bukan penyakit. Jadi kalau orang bilang penyakit AIDS gitu itu salah. Ya, kenapa? Karena penyakit itu harus ada riwayat alamiah yang tertentu. Sementara AIDS itu hanya kumpulan gejala. Acquired Immunodeficiency Syndromes. Jadi sindrom, kumpulan gejala saja. Jadi kalau gejalanya sudah demikian, stadium 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi itu diidentifikasi berdasarkan sindromnya. Tidak ada riwayat alamiah. Nah, kalau teman-teman baca kasus nih, kemarin ada juga tuh yang share di Instagram di Bekasi, sekian ratus orang tahun 2022. Ini tahun 2022 belum kelar ya. 2022 belum kelar, masih jalan. Itu sekian ratus orang teridentifikasi AIDS tiba-tiba. Jadi dia datang ke layanan kesehatan dan sudah dinyatakan AIDS pada stadium tertentu. Teman-teman tahu tadi ini yang berkaitan dengan yang dibahas oleh Aziza,
orang yang sudah AIDS, sudah dinyatakan AIDS, itu kemungkinan sudah terinfeksi, sudah mendapatkan HIV, itu 5-15 tahun ke belakang. Kebayang nggak? Dalam 5-5 tahun ke belakang itu dia ngapain aja, di mana, sama siapa. Itu tadi yang mungkin Azizah singgung juga ya. Tetapi AIDS itu atau HIV itu tidak muncul, tidak berpindah, tidak terinfeksi secara gampang seperti COVID misalnya, seperti flu gitu. Nangkep ya? Dia punya syarat. Kalau teman-teman baca di buku virus, kenali hindari itu ada 4 syaratnya. Nanti baca lagi tuh. Karena dia hanya terdapat di cairan tubuh tertentu. Jadi nggak ada itu HIV bisa berpindah gara-gara bersin kayak COVID misalnya gitu ya. Nah, sementara kalau PHBS itu lebih ke intervensinya tadi tuh indikatornya terkait dengan perilaku kebersihan yang umum gitu ya. Personal hygiene yang lebih mudah diamati ya. Tapi kalau untuk HIV itu penularannya itu sangat spesifik dengan cara-cara tertentu. Maka kemudian faktor resikonya itu juga pada kelompok tertentu, namanya populasi kunci. Ya, di HIV itu ada yang namanya populasi kunci. Siapa saja? Kalau teman-teman baca-baca itu ada. Pekerja seks sudah jelas, karena dia pasti ada kaitannya dengan cairan seksual. Ya, jadi ketika aktivitas seksual terjadi pertukaran cairan tubuh itu. Kemudian misalnya pengguna narkoba suntik. Karena dia ada cairan juga yang berpindah ya, darah dan seterusnya, termasuk organ dan organ yang lain. Terus misalnya LGBT, kelompok homoseksualitas itu beresiko 22 kali lebih tinggi daripada kelompok yang heteroseksual. Walaupun tingkat penularannya kalau dilihat dari kasus itu sama. Pokoknya seks mau homo mau hetero sama beresiko. Cuma kalau dihitung dari aktivitas 22 kali lebih berisiko pada yang dan seterusnya. Jadi ada populasi tertentu yang menjadi populasi kunci. Tetapi tadi Wafik Azizah sudah bilang bahwa HIV itu nggak kelihatan nih kalau nggak diperiksa. Jadi kan nggak enak juga kalau kita nanya status HIV seseorang ketika kita akan bergaul. Dan lagi sebenarnya pergaulan biasa itu tidak menularkan ya, tidak ada resiko gitu. Nah ini jadi dilematis. Itu sebabnya kita memilih topik HIV dan AIDS. Pengetahuan seseorang itu harus komprehensif supaya dia bisa melakukan pencegahan untuk dirinya sendiri sekaligus juga tidak melakukan stigma dan diskriminasi kepada orang lain. Kebayang nggak kalau ini berita ini dibaca oleh masyarakat umum? Pemkot Jakarta Timur tegaskan PHBS untuk tekan angka kasus HIV dan AIDS. Kesannya HIV dan AIDS itu sama dengan COVID, ya kan? Orang kalau kena COVID disuruh isoman, ya kan, isolasi. Nah orang kena HIV, isolasinya berapa lama? Itu seumur hidup loh. Dia harus minum ARV, antiretroviralnya itu seumur hidup. Terus dia mau diisolasi seumur hidup gitu? Tidak seperti itu, ya. Sementara tadi tuh yang target antara 90% masyarakat tahu pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS. Kemudian 90% orang itu tes, orang yang HIV itu statusnya tahu bahwa dia itu HIV. Jangan kayak tadi. Di kota tertentu ketika keluar datanya orang ini sudah AIDS stadium tertentu. Kan susah ya. Jadi datang ke rumah sakit sudah dengan gejala gitu dan artinya dia sudah sekian tahun ke belakang HIV. Ya, beberapa pekan yang lalu saya pergi ke Puskesmas X gitu ya di Jawa Barat. Diskusi dengan orang-orang yang ODIF ya, orang dengan HIV. Wah, itu luar biasa. Ada yang baru 9 bulan, yang paling muda. Nah, paling muda dapat HIV maksudnya ya. Paling muda dapat jackpot.
Di situ ada yang dapat jackpotnya itu dari tahun 2010, kebayang nggak? 12 tahun sudah HIV. Sudah sejak pertama kali didiagnosis HIV. Dan dia minum ARV itu. Ada yang baru 9 bulan itu. Dan dia merasa semua temannya itu bilang bahwa dia orang baik. Nah, bagaimana bisa orang baik itu terinfeksi? Dia pasti ada sesuatu yang mengakibatkan dia terinfeksi. Sama seperti program pemerintah ibu hamil untuk ibu hamil tadi ya, PMTCT tadi. Kenapa sih ibu hamil harus tes HIV? Kalau orang mau nikah udah jelas ya. Nanti kalian kalau mau menikah jangan lupa ya cek kesehatan. Di dalamnya itu ada tes HIV. Ya, bukan untuk mendiskriminasi, tapi untuk tahu kalau ada orang yang sakit, nah dia harus bagaimana gitu. Nah ini nanti lebih lanjut sama Bu Misna ya, atau di sesi kita yang berikutnya. Ya, artinya ini menunjukkan bahwa kalangan pemerintah saja masih salah persepsinya. Kebayang nggak sih, pemerintahnya aja udah ngaco. Informasinya tidak komprehensif, tidak benar ya, bahkan misleading, itu menjerumuskan. Nah, terus rakyatnya mau bagaimana? Sementara kita punya target end AIDS by 2030, itu udah tinggal 8 tahun lagi. Kita udah di akhir tahun 2022 ini ya. Tinggal 2 tahun lagi, tinggal 8 tahun lagi. Ya, jadi nasib kita ini kita yang menentukan. Ya, kita yang akan melakukan edukasi, jangan nungguin orang lain. Sekarang udah nggak jelas nih, KPA nggak ada ya. Komisi Penanggulangan AIDS tidak ada di tingkat nasional. Komisi Penanggulangan AIDS di tingkat provinsi itu tergantung gubernurnya. Ada yang yes, ada yang no. Ya. Jadi sekarang kita selamatkan diri kita, selamatkan lingkungan kita. Yang pertama yang bisa kita lakukan, edukasi lingkungan kita. Karena pasti lingkungan kita ini nanti akan berdampak pada kita, pada anak-anak kita, adik-adik kita gitu ya. Oke, demikian ya, sekedar ya sekilat info tentang HIV dan AIDS. Ada lagi yang ingin disampaikan? Lumayan ini udah hampir 9:30. Cukup? Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Baik, silakan. Mengenai yang wawancara itu boleh sekedar recording aja atau gimana ya, Bu? Ya, boleh. Boleh recording aja. Nggak di-record juga nggak apa-apa. Nanti dikasih kuesionernya. Kuesionernya sederhana. Tapi targetnya itu dari SMP sampai SMA aja, Bu? Untuk iya, mahasiswa? satu sekolah aja. Oh, sekolah. Kita maunya satu sekolah. Kenapa kami pilih SMP dan SMA? Yang pertama untuk memudahkan teman-teman sih, mudah-mudahan bisa lebih mudah ya. Mendapatkannya bisa, terutama buat keluarga kita sendiri dulu deh. Kalau teman-teman punya adik, punya keponakan, punya tetangga yang usia SMP, SMA, itu dulu tuh yang kita selamatin. Orang yang ada di sekitar rumah kita dulu. Ya, yang kita akan edukasi, yang akan kita asesmen dulu, yang pertama kita lakukan kan itu. Kuesionernya insya Allah sederhana. Nanti disediakan Google Form. Kalau teman-teman bisa merekam, itu akan sangat bagus. Tidak harus merekam gambar ya, tidak harus video. Kalau terlalu berat, silahkan merekam suara boleh. Tapi kalau kepingin biar ada kenang-kenangan, salah satu direkam video boleh, gitu ya. Bagus sekali. Karena nanti kan datanya itu juga akan kita pakai ya untuk membuat artikel dan seterusnya. Gitu ya. Untuk pembelajaran kita sih sebenarnya, gitu ya. Jangan khawatir bahwa sedapat mungkin kalau teman-teman tidak mempublish ya, tidak mengizinkan saya untuk mempublish ya, kita tidak akan mempublish juga kan. Kita akan menjaga kerahasiaan data yang sudah kita kumpulkan. Sedapat mungkin kita gunakan untuk proses pembelajaran dan edukasi keluar gitu. Ya. Jadi bukan Bu, untuk mahasiswa. Ya. Maaf Bu, berarti ini kita satu orang wawancaranya 7 Bu. Maksudnya nggak ada minimal sama maksimalnya kan Bu? Minimal 7. Oh, minimal 7. Ya, Oke, Bu. Karena untuk melakukan rapid survey ya, teman-teman nanti akan lebih dalam lagi belajar di statistika. Rapid survey itu harus ada 30 klaster, masing-masing klaster
7 responden. Gitu. Jadi kita untuk memudahkan ya udah setiap orang 7 responden di sekolah tertentu. Gitu. Anggap sekolah itu adalah klasternya teman-teman. Gitu ya. Jadi pembagiannya bisa berkoordinasi dengan Ibu Misna. Kalau misalnya teman-teman mau siapkan sendiri, kemudian nanti diusulkan, saya rasa nggak ada masalah juga sih. Kalau buat saya cenderung memberikan kebebasan kepada teman-teman ya. Udah pada dewasa. Begitu Aziza? Ada lagi yang lain? Ibu mau nanya, Bu. Silakan. Kalau misalkan 7 orang itu tuh beda sekolah gimana, Bu? Misalkan ada 3 orang yang sama, nanti sisanya tuh beda-beda tuh gimana, Bu? Kalau bisa sama, tapi kalau misalnya ada yang berbeda, nanti dikasih tanda ya, atau dikasih karakteristik tertentu yang sama. Jadi kamu bisa sebutkan klasternya. Kalau dia satu sekolah, sudah jelas klasternya akan sama, karena pasti karakteristik sekolahnya kan satu gitu kan. Tapi kalau misalnya gini, Bu, di rumah saya ada beberapa orang ya, tetangga dan adik saya itu misalnya di SMA. Tapi jumlahnya nggak cukup tadi ya, nanti saya tambah lagi. Tapi sekolahannya misalnya berbeda, tapi harus ada kesamaan, cari yang sama. Misalnya kalau adik kita itu sekolahnya di sekolah swasta, misalnya ya SMA apa namanya berbasis agama misalnya atau aliyah misalnya gitu. Kalau bisa semuanya aliyah gitu. Ya, jadi karakteristiknya kamu bisa bilang ini karakteristiknya sama Bu. 1 sentinel, dianggap 1 sentinel karena dia sekolahannya itu sama-sama madrasah aliyah misalnya. Atau semuanya mondok. Kalau ada pondok ya, itu enak tuh. 1 pondok pesantren misalnya gitu. Dekat rumah misalnya ada. Atau kamu jalan-jalan lah pas liburan saya ke mana gitu ya, ke yang dekat ke Purwakarta apa ke Bogor misalnya gitu ya, jalan-jalan. Di situ ternyata ada pesantren, mampir ke situ minta izin ngobrol-ngobrol gitu ya. Kalau misalkan bisa dimasuki apa namanya nggak pakai surat-suratan bisa lebih cepat ya, apa namanya pakai jalur informal gitu aja kalau bisa. Tapi kalau memang diperlukan, Bu pengen resmi Bu biar ada kenang-kenangan, pengen pakai jaket alma mater misalnya, nggak apa-apa, nanti kita fasilitasi minta surat izin misalnya gitu ya ke sekolahannya, boleh. Nanti saya apa namanya bantu kalau diperlukan, misalnya tanda tangan mengetahui dosen pengampu misalnya, oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan bisa jalur informal, oke, jadi nggak repot ya. Yang penting itu kita fokus pada manfaatnya deh, ya, manfaat dari kegiatan kita. Gitu ya, Aziza Aulia. Oke, makasih ya Bu. Sama. Anybody else? Yang lain? Cukup? Cukup, Bu. Cukup, alhamdulillah kita sudah memiliki beberapa kesepakatan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjaga atau bahkan meningkatkan semangat belajarnya khususnya untuk semester ini di mata kuliah kita ya, yang sedang berjalan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Makasih Bu. Bu. Terima kasih Bu. Iya, boleh, Li.